Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Di kesempatan kali ini saya bakal bahas mengenai interview para anggota generasi Monster. Ya, sumber pembahasan kali ini berasal dari light novelnya ya. Dan di awal pembahasan light novel ini kita bakal mulai dari interview outside hitter milik tim Musubi Blackjack Elves, yaitu Sakusa Kiyomi. Yang menjadi pewawancaranya di sini adalah Akane Yamamoto. Kalau semisal kalian lupa, dia ini adalah adik dari Taketora Yamamoto, ace dari Nekoma dulunya. Kembarannya Tanaka ini ya. Di timeline masa depan ini, Akane setelah lulus SMA sudah menjadi mahasiswa baru sekaligus sedang magang di suatu perusahaan penerbit majalah yang membahas mengenai dunia voli. Ya, katakanlah saja dia ini sedang belajar menjadi seorang jurnalis. Dan gak tanggung-tanggung juga, sebagai awal langkah besar dalam karirnya nanti, untuk sekarang dia ingin membuat pembahasan mengenai profil para anggota generasi Monster. Dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, untuk sekarang adalah gilirannya mewawancarai Sakusa Kiyomi. Sebagai tambahan informasi saja ya, alur cerita dalam pembahasan ini terjadi setelah pertandingan besar antara Musubi Blackjack Elves dan Sweden Eaters. Jadi ini merupakan cerita baru yang ada dalam light novel Haikyuu ke-13. Dan sekarang mari kita masuk saja ke pembahasan utamanya. Jangan lupa di subscribe juga ya. Latar cerita ini bertempat di Osaka, tepatnya di gimnasium utama kota Osaka. Pada kesempatan ini tim Musubi Blackjack Elves hendak melanjutkan rangkaian pertandingan V-League mereka menghadapi tim yang berkandang di Osaka ini. Satu hal yang perlu kalian pahami di sini yaitu wawancara ini dilakukan tepat sebelum pertandingannya dimulai. Akane saat itu sudah berada di dekat ruang ganti khusus para pemain tim Musubi Blackjack Elves. Dia lalu membuka pintu ruang ganti tersebut dan hendak masuk. Tapi tiba-tiba saja seorang staf dari tim Blackjack Elves menyerobot masuk mendahuluinya. Staf tersebut ternyata sedang terburu-buru menemui Sakusa, dan saat sudah bertemu Sakusa dengan segera juga dia meminta maaf karena sudah nyelonong masuk lewat pintu khusus para pemain tadi. Lalu dia kini menaruh suatu kontainer yang berisi barang-barang pemberian para fans dari acara jumpa fan yang sebelumnya. Ya, tepatnya barang-barang ini berasal dari fans Sakusa. Di sini staf tersebut menjelaskan kalau barang-barang tersebut sudah dibersihkan sepenuhnya sebelum dibawa ke sini. Mendengar hal ini, Sakusa langsung berterima kasih. Dia juga bilang kalau semisal staf tersebut mau, dia mempersilahkannya untuk mengambil dan membagi barang-barang tersebut dengan rekan-rekan staf yang lainnya. Dalam posisi ini, Akane yang mendengar percakapan barusan langsung merasa kalau Sakusa ini adalah seorang yang memiliki kepribadian begitu baik. Setelah obrolan keduanya selesai, kini Akane berusaha menyapa Sakusa dengan sopan. Uniknya di sini ekspresi Sakusa terlihat agak mengerikan. Dia melotot sambil menunjukkan rasa curiga pada orang yang menyapanya ini. Akane menyadari sambutan gak baik dari Sakusa ini. Dia pun langsung berusaha memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Dia juga menambahkan kalau sebelumnya sudah diberi izin untuk melakukan wawancara di sini. Lebih sepatnya lagi, Akane juga sempat meminta maaf pada Sakusa karena mengganggu sebentar waktunya sebelum pertandingan dimulai. Sakusa memahami apa yang Akane jelaskan ini. Dia juga bilang kalau sudah diberitahu mengenai wawancara ini dari para staf. Mengejutkannya itu, Sakusa mengatakan hal ini pada Akane dengan ekspresi yang begitu datar dan terlihat agak risih. Paham kan ya kalian? Dia ini kan emang agak antisosial. Akane tapi tetap berusaha beramah tamah lagi. Dia memuji Sakusa atas tindakannya barusan yang mau membagi-bagi barang pemberian fans dengan para staf tim Musubi Blackjack Elves. Tapi respon dari Sakusa akan hal ini masih sama seperti sebelumnya. Dia masih begitu datar dan dengan santai menjawab kalau tindakan barusan itu enggak dilakukannya atas nama kebaikan hati yang ia miliki. Dia pun lalu masih melanjutkan gumamannya yang gak jelas dari balik masker yang dipakainya. Dan tiba-tiba saja salah satu pemain Blackjack Elves lainnya memotong pembicaraan Sakusa di sini. Pemain tersebut adalah setter tim mereka, yaitu Miya Atsumu. Dia bilang pada Akane kalau yang dilakukan Sakusa barusan bukanlah semacam kebaikan hatinya untuk berbagi barang-barang pemberian fansnya dengan orang lain. Atsumu bilang kalau Sakusa itu sebenarnya nggak bisa menerima barang-barang tersebut. Untuk memegang barang-barang tersebut pun dia sudah nggak mau, karena dia merasa barang-barang dari para fans tersebut dirasanya belum steril. Ya gimana ya Sakusa ini, padahal tadi staf timnya sendiri juga sudah bilang kalau barang-barang tersebut sudah dibersihkan. Akane yang mendengar perkataan dari Atsumu barusan sontak terkejut. Dan kini Atsumu bilang pada Sakusa kalau barang-barang tersebut adalah pemberian tulus dari para fansnya. Gak ada salahnya kalau dipakai. Lalu dia mengambil handuk dan kaos dari kontainer tadi dan berusaha menyerahkannya pada Sakusa. Merespon akan hal ini, Sakusa langsung menyuruhnya untuk berhenti. Sambil menatap Atsumu, dahi di keningnya pun mulai mengerut dan akhirnya Sakusa pun pergi dari ruang ganti pemain ini. Dia memilih kabur daripada harus memegang barang-barang tadi. Sampai segitunya banget ya dia ini.
Akane yang melihat kejadian ini langsung berusaha memanggil Sakusa dan mempertanyakan nasib wawancara yang bahkan belum dimulai sama sekali ini. Tapi Sakusa sudah terlihat begitu jauh. Akane kini hanya bisa berdiri dan terdiam atas kejadian yang membingungkan ini. Atsumu di sini berusaha menguatkannya. Dia merasa kasihan pada Akane yang ditinggal pergi begitu saja sama Sakusa. Dia juga bilang pada Akane kalau sifat Sakusa memang seperti itu. Semoga kau bisa memakluminya. Atsumu pun sekarang melangkah pergi juga dari ruang ganti pemain sambil melambaikan tangannya pada Akane seraya mengucapkan perpisahan. Sedangkan untuk Akane sendiri, dia masih berdiri termenung dengan penuh kebingungan. Bayangin aja, dia sekarang malah ditinggal sendiri di ruang ganti pemain bersama tumpukan barang pemberian fans milik Sakusa. Dia merasa kalau wawancaranya dengan Sakusa sudah gagal. Bahkan dia sempat meneteskan air mata sembari menggenggam alat perekam dengan kedua tangannya. Dia masih terheran-heran dengan kejadian yang menimpanya barusan. Dia sama sekali nggak paham kenapa dia bisa ditinggalkan begitu saja di sana. Ya mau gimana lagi ya, kepribadian Sakusa emang kayak gitu. Tapi jujur aja kasihan juga ya sama Akane. Udah jauh-jauh ke Osaka untuk wawancara, malah ditinggal kabur. Sampai sini dulu ya pembahasan mengenai wawancara dengan Sakusa Kiyomi ini. Terima kasih banyak sudah mau menonton. Cek juga video kami yang lain ya. Sampai jumpa lagi.